yang siap memuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersuka kita bagi nama Tuhan. Mari buat Ergas. Sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari sama-sama kita boleh katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari lambaikan tanganmu. Dalam Yesus, come on, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, hey, dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Biar malam hari yang indah ini kita bersukacita karena kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Yang bersukacita pada sore hari ini, melambaikan tangan kita buat Tuhan yang siap sambut juru selamat datang ke dunia. Yesus namanya, sorak-sorakan haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja, kesukaan bagi dunia. Yesus mau lahir bagi saudara dan saya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan. Mari tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan, buat Ergas di media. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus.
benar guys. Sekalian nyanyilah, sekalian orang sama-sama. Oh sekalian, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang. Sekali lagi dengan sukacita. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Kami bersuka Tuhan Yesus. Kami punya Raja di atas segala raja. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Mari angkat suaramu, Wonder ke Siberias. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Angkat tangan kita yuk, sama-sama Wonder ke Siberias. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Sama-sama. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Segala pujian syukur bagi nama Tuhan. Mari terus bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita bangga punya Allah yang dahsyat, amin. Tepukan yang paling meriah buat Tuhan. Tinggikan nama Yesus terus melalui pujian Natal kita. Sama-sama bebaskan roh kita memuji Tuhan. Raja di atas segala raja. Hey, 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 hey. Mari tepukkan di atas kepala kita. Sama-sama umat Tuhan dengan sukacita katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hey, 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 hey. Yuk sama-sama benar guys. Gereja Tiberias sangat sukacita. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang
Sang Aja. Kita surga bergema lagi. Mari sekali lagi sama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berpadukan kabar baik. Lahir Kristus Sang Aja. Kita surga bergema lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Engkau mulia Tuhan. Yang bersuka cita, sorak-sorekan haleluya. Sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Lambaikan tangan kita yuk. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama-sama nyanyi buat Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Kita mau puji Tuhan Yesus Raja. Pujilah Tuhan Juru Selamat. Sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama-sama dengan sukacita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Muliakan Tuhan. Muliakan haleluya. Sama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang tak lelah bernyanyi. Di mana? Di hadapan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, amin. Apapun dia bisa lakukan buat setiap orang percaya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus yang kita rayakan sampai dengan kapanpun. Suatu peristiwa di mana kita boleh bersama-sama tetap kuat, tetap berharap adalah waktu dia datang ke dunia ini. Amin saudara. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Dia pasti akan menolong setiap kita. Angkat tanganmu, kita bersatu dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini. Setiap kami kembali hadir di rumahmu, Gereja Tiberias Indonesia. Banyak hal yang terjadi Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian. Tapi satu perkara yang kami simpan dalam setiap hati kami adalah perkara kelahiran Tuhan Yesus yang sungguh telah mengaruniakan kami keselamatan yang sejati. Kami sungguh mengucap syukur akan perkara itu Tuhan. Bahwa kami saat yang terbaik ini Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya hadirat Allah akan menggugah setiap jiwa kami, mengubahkan hidup kami, dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan, amin. Yang terikat hari ini jadi kelepasan. Ada kuasa dari surga mengalir memberkati setiap mereka mengangkat tangannya. Hanya di dalam nama Yesus kami terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu. Ini malam yang luar biasa di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Tuhan cinta kita, Dia cinta daku, Dia ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tanganmu bersama-sama, Bonanas. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, bagi yang mulia. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kembali berikan tepuk tangan yang terbaik. Bersyukurlah, Tuhan sungguh baik. Sambut Dia dari hati yang terbuka malam hari ini. Bonanas bersama-sama katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia
Tuhan mengasihi hidupmu saudara. Dia cinta aku, mengampuni kami Tuhan. Ingat perkara ini bersama-sama malam hari. Bahkan rela berikan nyawanya selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Katakan bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Katakan bagi yang mulia, bagi yang mulia. Angkat kedua tanganmu menyembahlah. Tuhan hadir memberkati setiap mereka yang percaya kepadanya. Katakan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Berikan tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Kami bangun mesbah di malam hari ini Tuhan, untuk boleh menerima yang terbaik dari surga. Pribadi-Mu yang menyempurnakan, yang menyelamatkan. Sama-sama katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, terima Dia saudara dengan angkat tanganmu. Yes Lord, bersama-sama katakan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari terima Dia saudara. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya Tuhan, aku bersyukur. Haleluya Tuhan, terpujilah Bapa-Ku yang benar.
kuasamu. Datanglah Tuhan, sambut kami dengan kasih Tuhan, dengan kelembutan-Mu Tuhan. Terima kami, sempurnakan kami Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Satupun gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sekelam apapun hidup ini Tuhan Yesus, seberat apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan mampukan hidup orang percaya. Tuhan buka jalan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Hari ini dengan sikap hati yang benar ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Angkat tangan-Mu, terima yang terbaik dari surga malam hari ini. Sembah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Terima ini Tuhan. Amin. Katakan Raja di atas segala raja. Kami sembah, kami puji Dia, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima semuanya, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Waktu Engkau memberi yang terbaik, jangan heran yang terbaik Tuhan berikan bagi hidupmu. Datanglah kepada pribadi yang benar, Yesus namanya. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin Tuhan. Sebab Kau layak. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan.
You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Mari muliakan Dia. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll sing how great is our God. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great, how great, hallelujah is our God. Mari lebih sungguh lagi. Say, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Come on. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang besar. Engkau terlebih besar daripada sakit penyakit kami. Engkau terlebih besar daripada masalah kami. Engkau terlebih besar dari segala persoalan kami. Kami bangga, kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda Boanerges, setiap kita yang lebih lagi mau diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan Amin. amin. Silakan kembali duduk teman-teman muda sekalian. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga bertambah. Dengan iman yang selalu bertumbuh, kita akan menerima janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman membuat hidup kita menjadi segar dan selalu menghasilkan buah. Jika firman Tuhan itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Iman bertumbuh dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Iman kita akan luar biasa jika kita hidup dalam kasih. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mempunyai iman yang gagal ya, dan tidak gagal dalam beriman. Percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Pasti dan Yakin Tuhan Memelihara Kita. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan Yesus berkatilah acara Natal Tiberias hari Sabtu 6 Desember 2025 penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Berkati semua jemaat yang hadir, doa-doa mereka Tuhan kabulkan, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. 1. Selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 58, Yosua 24 ayat 15. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidup setiap kita. 2. Percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Yeremia 40 ayat 4 sampai dengan 5, Yeremia 17 ayat yang ke-7, Keluaran 34 ayat 10. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan yang dicatat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Semua itu dilakukan Tuhan, tujuannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya agar kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Kita harus percaya Tuhan itu ajaib. 3. Percaya masa depan cerah. Yeremia 29 ayat yang ke-11, Amsal 23 ayat 18, Mazmur 68 ayat yang ke-3. Bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada. Hal ini hendaknya menjadi keyakinan kita, yaitu masa depan kita penuh harapan, dan kita jangan sekali-kali meragukan firman Tuhan. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita meragukan masa depan kita di dalam Tuhan. Hidup ini memang perjalanan yang panjang yang harus kita lewati. Tapi percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah untuk kita orang-orang percaya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat malam hari yang baik ini. Kami sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan oleh puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan bawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang baik ini. Bapak Pendeta Marcel Serang, Tuhan Yesus berkati bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Boanerges Tiberias yang siap lebih lagi menyembah Tuhan, diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan hati bersyukur, sikap berdoa datang sama Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Makasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat suara kita, Boanerges Tiberias, di tempat ini yang di rumah, katakan kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kita mau puji Tuhan Yesus Raja. Mari puji, oh, Yesusku. Kita masuk hadirannya Maha Kudus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Sama-sama Boanerges. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah
Kudus hadir di sini. Kita mau puji Tuhan Raja di atas segala. Mari memuji. Angkat tangan kita sembah Dia. Angkat tangan menyembah sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus. Kita bangkit berdiri sama-sama Gereja Tiberias Bonner, sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan kita masuk hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami dan hamba ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat berikan kelepasan, dan kami percaya kemenangan pasti terjadi bagi setiap kami. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Sucikan layakan untuk bungkus balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan maupun amuk leman tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Emang Allah yang tanpa Tuhan kami bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan yang sempurna ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaannya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu saudara. Jumpa kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong tanggal muda masih lama. Haleluya. Memang ini saudara, ada banyak orang sudah mulai berjuang, sudah mulai bernyanyi di saatku tak berdaya. Mujizat itu nyata. Apalagi banyak yang bilang begini, Pak Pendeta mohon maaf saya gak datang offline, gak datang gereja langsung, saya ikutin online. Kenapa? Nangadong ngepeng, oh darah Yesus. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Apalagi saudara setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan.
Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Soundman kalau ada efek echo dimatikan saja. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Amsal 4 ayat 23. Saya percaya banyak yang hafal ayat ini, banyak yang ingat ayat ini saudara. Karena ayat ini sering kali jadi ayat hafalan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Sekali lagi 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Saya mau bilang saudara, hati adalah bagian yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, hati itu penting. Amin. Kenapa? Karena dikatakan dari sana terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya punya makna center of life atau pusat kehidupan. Bagaimana yang namanya kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita. Jadi kalau kita mau hidup kita baik, hati kita harus baik. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baik. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan kehidupan yang baik. Amin. Nah, dan saya percaya begini saudara, saya percaya saudara dan saya lahir dengan hati yang baik. Amin. Saudara dan saya, setiap kita ketika lahir, saya percaya semua bayi di dunia ini lahir dengan hati yang baik. Ketika dia lahir, hatinya bersih, tulus, murni. Nggak ada bayi lahir korupsi, nggak ada. Nggak ada bayi lahir dia lihat dokter, akan kuhancurkan rumah tangganya. Nggak ada. Semuanya punya hati yang tulus dan murni. Amin. Tapi kenapa ada hati yang jadi jahat? Kenapa ada orang jahat di dunia ini? Karena tidak menjaga hati. Dunia yang jahat mengkontaminasi hati yang baik tadi, sehingga menjadi hati yang jahat. Makanya firman Tuhan berkata bagian awal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Sama-sama bilang sama saya, jaga. Sama-sama bilang sama saya, dengan kewaspadaan. Kata kewaspadaan dalam bahasa aslinya adalah mishmar saudara. Artinya menjaga seperti penjaga di benteng atau di pos militer. Sekali lagi saudara, artinya menjaga seperti penjaga di benteng atau pos militer. Jadi artinya bukan tindakan pasif, tetapi melainkan sebuah usaha aktif yang harus dilakukan terus menerus. Sama-sama bilang sama saya, terus menerus. Amin. Jadi pastikan saudara dan saya menjaga terus menerus supaya apa? Hati kita tetap baik. Dan kalau saudara dan saya tetap jaga hati baik, maka segala yang baik jadi bagian kehidupan setiap kita. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, tapi seringkali ada banyak orang bingung harus mulai dari mana dan bagian mana saja yang harus dijaga. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah, menjaga hati. Sama-sama bilang sama saya, menjaga hati. Amin. Lebih spesifik adalah bicara tentang area penting yang perlu kita jaga di dalam hati setiap kita saudara. Doa saya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya menjaga hati, semua yang baik jadi bagian kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa area penting yang harus kita jaga dengan baik saudara supaya hati kita tetap baik? Yang pertama adalah menjaga pintu gerbang. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pintu gerbang. Sama-sama bilang sama saya, pintu gerbang. Sama-sama bilang sama saya, pintu masuk. Amin. Sedikit saudara sebelum kita buka Alkitab kita, saya mencatat di sini saudara, pintu gerbang adalah titik paling rentan secara struktural. Pintu gerbang adalah bagian dari dinding benteng yang paling mudah ditembus oleh serangan musuh. Pintu gerbang adalah satu-satunya jalan masuk yang disengaja ke dalam benteng. Kehilangan kendali atas pintu gerbang berarti kehilangan seluruh pertahanan benteng secara instan. Karena kerentanannya, pintu gerbang selalu dijaga dengan ketat dan seringkali diperkuat dengan fitur pertahanan tambahan seperti menara, pagar besi atau kayu, jembatan angkat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat bicara tentang struktur benteng misalnya saudara, biasanya semua akan dibangun dengan tembok yang tebal, dengan bicara tentang
Secara struktur itu sangat kokoh, tetapi memang untuk pintu gerbang itu dibuat untuk supaya bisa diakses dan akhirnya apa? Jadi bagian yang sangat rentan. Makanya musuh seringkali menyerang melalui pintu gerbang, saudara. Nah, apa pintu gerbang di dalam konteks hati kita? Saya mau bilang saudara, pintu gerbangnya adalah pendengaran dan penglihatan kita. Sama-sama bilang sama saya pendengaran. Sama-sama bilang sama saya penglihatan. Amin. Artinya apa? Penting bagi setiap kita untuk benar-benar menjaga mata dan telinga kita. Kenapa? Karena sekali lagi hati kita adalah bicara tentang bagian yang penting dan mata dan telinga adalah pintu gerbangnya. Hati menerima makanan atau racun dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Coba kita buka Mazmur 101 ayat 3 sampai 7. Yuk, Mazmur 101 ayat 3 sampai 7. Sama-sama kita baca. 3, ya, tiada perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat kepadaku. Hati yang bengkok, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan apa? Orang yang orang yang sombong dan aku tidak. Ayat yang ke-6, mataku supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercelah akan melayani aku. Ayat yang ke-7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta. Saya mau bilang saudara, pemazmur tahu betul bahwa pandangannya, pendengarannya akan sangat mempengaruhi hatinya. Makanya dia jaga dengan baik. Dia tidak mau mendengar hal-hal yang buruk. Dia nggak mau mendengar hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Karena itu bisa merusak hati. Saya mau bilang saudara, kalau kau mau hatimu baik, jaga pandanganmu, jaga pendengaranmu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, jaga pandangan. Sama-sama bilang sama saya, jaga pendengaran. Shalom para pria. Celah yang paling berbahaya para pria bukan telinga, tetapi pandangan. Sekali lagi, shalom para pria. Jaga pandanganmu. Karena celah paling berbahaya para pria bukan pendengaran. Karena kalau pendengaran, jangankan orang lain, istri ngomong aja nggak dengar. Tetapi kalau pandangan, ada banyak laki-laki hatinya rusak gara-gara pandangan tidak dijaga. Tuh wanita tuh. Iya kan? Ada banyak laki-laki hatinya rusak, dikuasai hawa nafsu gara-gara nggak jaga pandangan. Kalau udah main sosial media, udah muncul itu, mohon maaf ya, orang-orang wanita-wanita yang pakai baju tidak proper, penuh kekurangan bahan, udah joget-joget, aku meriang, aku meriang. Laki-laki liatin terus sampai meriang juga. Oh Tuhan. Yang mau bilangnya hati-hati. Buat para pria, urapi matamu dalam nama Yesus. Sambil nyanyikan satu pujian, ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Jaga. Shalom para wanita. Jaga pendengaranmu, amin. Kalau udah tahu nggak benar, kalau udah tahu sesat, kalau udah tahu gosip, jangan kau dengarkan, amin. Karena sekali lagi pendengaran akan sangat menentukan kehidupan kita. Hati kita akan sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar. Makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar. Kalau temanmu doyan gosip, doyan gibah, jangan didengarkan. Kok nggak ada yang amin? Nggak bisa Pak. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Kalau toksik tinggalkan. Amin. Jangan udah tahu dia nggak benar. Saya mau bilang saudara, kalau kau sering bergaul, dengerin apa yang buruk, itu akan merusak hatimu yang baik dan akhirnya jadi buruk. Ada banyak orang-orang suka gosip zaman sekarang. Berawal daripada suka dengerin gosip. Awalnya dia nggak mau dengerin, tapi lama-kelamaan kok seru ya. Lama-lama aku punya cerita. Saya mau bilang saudara, hati-hati, amin. Kalau memang negatif jangan kau dengar.
Saya mencatat di sini saudara, jangan akhirnya saudara dan saya tidak menjaga bicara tentang pandangan kita dan juga pendengaran kita. Billy Graham bilang begini saudara, Billy Graham berkata, saya telah menemukan bahwa jika kita menjaga mata, kita akan menjaga hati kita. Penglihatan adalah jalur cepat menuju jiwa. Sama-sama bilang sama saya menjaga mata. Sama-sama bilang sama saya artinya menjaga hati. Amin. Oswald Chambers juga berkata begini saudara, berhati-hatilah tentang apa yang kita dengarkan. Kita memasukkan racun ke dalam diri kita jika kita mendengarkan apa atau hal yang buruk atau tidak baik. Segera itu akan mempengaruhi pandangan kita terhadap Allah. Dan iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Artinya jika dibalik, sangat mungkin iman saudara dan saya bisa mati, bisa hancur karena apa yang kita dengarkan adalah hal yang buruk yang bisa merusak iman kita. Jaga pendengaran kita, jaga pandangan kita. Kalau kita tahu itu bisa merusak, jangan dengarkan, jangan akhirnya masuk ke sana. Saya suka gembala sidang kita saudara, Ibu Gembala banyak cerita dengan bicara tentang kondisi-kondisi di mana ada saat di mana Ibu Gembala bilang, kalau aduh Ibu tuh kalau kondisi begini Ibu nggak mau masuk ke sana. Kalau kondisi seperti Ibu nggak mau ngobrol di sana. Kenapa? Karena Ibu harus menjaga hati saudara. Ibu bilang begitu, ya kan Ibu harus jaga hati ya. Saya mau bilang saudara, kita harusnya seperti itu saudara. Daniel, kalau saudara baca kisah hidupnya, dia menjaga pergaulannya, dia menjaga apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia tahu itu akan sangat menentukan hatinya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Kalau ada hal-hal yang kau tahu berpotensi bikin rusak hati, jangan. Amin. Saudara lihat main sosial media, kalau ada akun-akun yang bikin saudara stres, depresi, tertekan, unfollow. Follow tuh akun Gereja Tiberias Indonesia. Perintah masuk. Kalau yang nggak baik yang bikin sakit hati, unfollow, oke? Daripada kau stres depresi, apalagi kalau misalnya kau nonton dracin bikin emosi, ya udah nggak usah. Saya kemarin nonton dracin, seru nih, seru. Kan dracin tuh seru ya, singkat tapi seru. Tapi kalau lama-lama saya emosi. Soalnya tokoh jahatnya jahat banget gitu saudara. Dalam hati saya, darah tinggi juga ini. Akhirnya saya nggak mau nonton lagi. Kenapa? Berusak hati. Shalom para wanita. Kalau sinetron bikin kau darah tinggi, stop kau nonton. Tuh kan? Nggak mau Pak Pendeta seru. Saya pernah lihat ada anak rekam. Ini Eda nih. Eda lagi nonton sinetron. Itu TV dia udah mau banting saudara. Kurang ajar kau. Kuretakan ginjal kau. Dasar kau. Daripada kau udah hilang damai sejahtera, udah stop. Intinya begini saudara, jaga pintu masuk. Jangan izinkan apa yang buruk masuk melalui pintu masukmu. Supaya apa? Hatimu tetap baik. Segala yang baik akan jadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pintu gerbangnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, area yang harus kita jaga. Yang kedua, jaga halaman. Sama-sama bilang sama saya halaman. Amin. Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. 3, ya jadi. Patut dipuji, pikirkanlah apa? Sama-sama bilang sama saya semua yang baik. Itu yang boleh ada dalam hati kita. Amin. Artinya apa? Kalau ada yang buruk, jangan biarkan ada di sana. Saya ngerti. Saudara dan saya, kita mau jaga hati kita. Amin. Dengan apa? Yang pertama, jaga pintu gerbangnya. Tetapi ada saat-saat di mana oleh karena kelalaian, akhirnya saudara dan saya, pintu pertahanan kita yang pertama jebol. Kita nggak mau sakit hati, kita nggak mau hal yang buruk masuk ke dalam hati kita. Tapi keadaan, kita nggak sengaja. Kita lagi scrolling, tiba-tiba ada hal yang buruk yang kita lihat. Contoh saya kan pendeta industri ya. Saya lagi buka komentar, tiba-tiba ada komentar yang jahatnya luar biasa. Kan netizen kan kadang-kadang mohon maaf ya, jahat-jahat saudara.
Jangan ke netizen, jemaat aja sendiri jahatnya minta ampun. Iya, saya jadi pendeta ngalamin, oh Tuhan Yesus. Kalau pendeta, mohon maaf ya, kurus. Dibilang, pendeta kok nggak keurus. Kalau pendeta agak gemuk dikit, pendeta kok rakus. Pendeta kalau, mohon maaf ya, kelihatan susah, miskin. Pendeta kok nggak diberkati. Pendeta kalau kelihatan kaya, perpuluhan jemaat ini. Dari ketawa saudara ada pelakunya kayaknya. Pendeta kalau mohon maaf belum punya anak, nih pendeta pasti kena kutuk darah Yesus. Kalau banyak anak, pendeta tidak menguasai hawa nafsu, ini pendeta. Jangan ketawa, bertobat. Sampai ke hal-hal yang kadang-kadang buat saya kadang-kadang udah gak masuk akal. Contoh sederhana kemarin, rambut. Masalah rambut, kan kemarin saya coba-coba tuh iseng-iseng ya. Saya khotbah di CP, ini di CP nih. Saya khotbah di CP, rambut lagi Korea-Korea. Iya. Saya belum pulang, belum selesai pelayanan. Baru dari CP ke Nias, DM masuk. Pak Pendeta please, rambutnya ganti. Mewakili, oh kalian juga ya? Nanti dibaptis ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya. Kadang-kadang komentar-komentar ngeri. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bisa emosi nggak? Bisa. Bisa sakit hati nggak? Bisa. Tetapi saya tidak mau apa yang buruk itu diam dalam hati saya saudara. Kadang-kadang keadaan akhirnya apa saudara bikin kita sakit hati. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan biarkan apa yang buruk dalam hati kita itu akhirnya tinggal di sana. Karena kalau kita biarkan, itu akhirnya bisa merusak kita saudara. Atau karena kelalaian. Coba kita lihat 1 Samuel pasal ke-18 ayat 6-9 saudara. 1 Samuel 18 ayat 6-9 sama-sama kita baca. 3 ya, tetapi keluarlah ayat yang ke-7. Dan perempuan-perempuan menari-nari, bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Ayat 9 dikatakan apa? Loncat ayat ke-9. Sejak hari, artinya ada beberapa hari di sana terjadi lebih daripada 1 hari. Saul selalu apa? Mendengki kepada Daud. Karena dia lalai saudara, akhirnya dia jadi iri hati. Orang puji Daud, akhirnya iri hatilah Saul. Ya kalau kita mau jujur-jujur ya, saya percaya semuanya di tempat ini pasti pernah ngalamin iri hati, betul ya? Ya jujur-jujur aja ya. Ada nggak yang belum pernah iri hati sepanjang hidupnya? Ada nggak? Pendeta Marcel, saya juga pernah iri hati juga. Ya saya jujur, saya juga pernah iri hati saudara. Betul, betul. Saya nggak enak mau bahas di sini. Live streaming. Tapi nggak apa-apa, bisa diedit ya. Iya. Kemarin saya temukan di berita ada tulisan begini. Ada goa di Tasikmalaya tembus ke Mekah. Dalam hati saya, apa di Indonesia nggak ada goa yang tembus ke Yerusalem? Dalam hati saya, ayo dong orang Kristen nyari dong, nyari. Kali aja daerah Tambun ada yang ke Yerusalem, coba. Betul. Saya pas lihat agak iri dikit. Aduh, pengen juga gitu ke Yerusalem tanpa perlu naik pesawat gitu, saudara. Ya, tapi saya jaga hati saya. Tidak baik iri hati. Ambil, buang. Tolong bagian itu dihapus. Nah jadilah. Saya percaya semuanya pernah iri hati, betul ya. Kalau kita lalai, kadang-kadang kita lihat misalnya, teman kita lagi di Swiss. Lagi di Swiss. Dia lagi nongkrong di samping sungai Swiss. Sedangkan kita di Cisadane. Ya Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada rasa tapi langsung jangan iri hati, buang. Jadikan motivasi untuk berjuang. Iya kan? Kita lihat tetangga kita kalau inang-inang zaman dulu. Lihat tetangga beli kulkas 2 pintu langsung, oh Tuhan. Dia beli kulkas 2 pintu. Di rumahku kulkas udah nggak ada pintunya.
kalau dinyalain makanan nggak dingin, rumah tanggaku yang dingin. Tapi kalau itu terjadi langsung ambil, langsung buang. Amin. Ketika saudara disakiti sama orang, sakit hati, jangan biarkan itu di dalam, ambil buang. Supaya apa? Tidak merusak hatimu saudara. Selama kau baru sampai di level marah, selama kau baru sampai di level benci, kau langsung atasi, itu masih aman. Yang berbahaya kalau kau simpan terus dan jadi kepahitan, itu yang akan merusak kehidupanmu. Saya nggak tahu apa yang salah dalam hatimu, apa yang rusak dalam hatimu, apa yang tidak berkenan dalam hatimu, kau yang lebih tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya sayang sama saudara, jangan biarkan itu tinggal dalam hati. Ambil, buang. Saya percaya saudara nggak mau simpan barang busuk, sampah busuk dalam kantong saudara, betul ya? Saya percaya saudara nggak mungkin lihat sampah busuk, wah sampah busuk nih, koleksi ah. Nggak mau ya. Tapi kenapa seringkali kita simpan hal yang busuk dalam hati kita? Pesan saya, ambil, buang, biar kiranya hanya yang baik yang ada dalam hatimu, maka semua akan yang baik datang dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu. Kalau ada yang salah, cepat buang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita jaga? Area sumber daya kita. Sama-sama bilang sama saya sumber daya. Sama-sama bilang sama saya sumber daya. Amin. Saya mencatat di sini saudara, sambil 5 musik saya menuju ke depan. Sumber daya salah satunya atau contohnya adalah logistik, sangatlah penting, terutama dalam peperangan. Ada satu kisah peperangan saudara, yaitu pengepungan benteng Castle Montaigne saudara tahun 1545. Saya coba pakai AI untuk menggambarkannya saudara. Yang menarik adalah bicara tentang pengepungan terjadi. Ada saat di mana mereka memang menyerang ke dalam, tapi ada saat di mana mereka stop menyerang dan akhirnya apa saudara? Hanya yaitu berkemah di depannya saudara. Kemudian singkat cerita, ada satu kisah di mana anak buahnya nanya sama jenderalnya, kita nggak nyerang ke dalam. Jenderalnya bilang nggak perlu, kita cukup berkemah di sini. Cepat atau lambat mereka akan pasti menyerah. Kenapa bisa begitu? Karena kita menghalangi suplai ke dalam, sehingga apa? Sehingga cepat atau lambat mereka pasti kelaparan, cepat atau lambat mereka pasti jadi lemah, cepat atau lambat mereka akhirnya akan menyerah. Saya mau bilang saudara, cara yang sama seringkali iblis pakai untuk mengalahkan setiap kita. Iblis nggak nyerang langsung ke hati kita, tetapi dia halangi sumber daya kita dengan cara kasih kita kesibukan, kasih kita hal-hal yang akhirnya mengalihkan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Orang kalau sudah tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat pasti jadi lemah. Orang kalau sudah tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat, saya mau bilang saudara, kemampuan yang terbatas akan membuat dia kalah dengan masalah persoalan yang datang menyerang hatinya saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kau selalu terhubung dengan Tuhan, katakan amin. Saya suka pakai analogi handphone ini ya. Handphone ini saudara, kan suka saya pakai main game saudara. Karena saya adalah seorang pro player sejati saudara. Iya. Kalau saya pakai handphone ini saudara, iya kan saya suka main PUBG, Mobile Legends. Ya. Walaupun ya kadang-kadang saya sudah stopin mainnya. Karena apalagi di Mobile Legends banyak bocil-bocil mulut-mulut tidak berperasaan. Iya. Pokoknya kalau mainnya kurang bagus, beban lu, beban. Kadang-kadang kata-katanya kasar lagi dalam hati saya. Oh, stop merusak hati saya ini. Iya. Yang paling parah saya pakai nama asli lagi di situ. Iya. Makanya saya lagi mau bikin akun baru nanti habis ini. Saya mau pakai Tambun Boy. Tambun Boy. Nah, handphone ini sekali lagi, selama saya colokin ke casan, terhubung dengan sumber energi, dia akan tetap kuat, betul ya? Nggak akan lowbat 100% terus. Kenapa? Terhubung dengan sumber kekuatan. Dia akan tetap kuat untuk diajak main game, sampai meledak pun dia nggak rusak, saudara.
Sampai hancur dia nggak rusak. Dia tetap kuat, nggak mungkin lowbat. Kenapa? Terhubung dengan sumber kekuatannya. Saudara dan saya juga sama. Selama kita terhubung dengan Tuhan, kita nggak akan pernah ngerasa lemah. Karena sumber daya kita tidak berkesudahan, tidak terbatas. Makanya jangan izinkan iblis mengepung kehidupanmu, sehingga kau nggak terhubung lagi dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya dirimu, tetap terhubung sama Tuhan. Secapek-capeknya dirimu, tetap doa, nyembah Tuhan. Di situ ada kekuatan. Gereja kita dipimpin Ibu Gembala, gak mudah. Gereja yang begitu besar, masalah tantangannya juga besar. Tapi kenapa Ibu kuat? Karena Ibu seorang penyembah. Di pianonya dia nyembah Tuhan. Terhubung sama Tuhan, selalu ada kekuatan. Makanya firman Tuhan berkata begini saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka apa? Tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Jadi kalau kita terhubung sama Tuhan, masalah tantangan mungkin boleh ada, tapi itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita akan terbang di atas masalah kita. Saudara nggak akan bilang, aduh, nggak sanggup lagi, hati ini sudah nggak kuat. No, sumber kekuatan kita dari Tuhan. Kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian singkat. Perjalanan keluarga saya bukanlah perjalanan yang mudah. Ada tantangan, ada saat dimana mengalami situasi yang berat, dihina, diskreditkan, dipandang sebelah mata. Karena dunia melihat bukan apa adanya, tetapi ada apanya. Kalau kaya dihormati, kalau nggak ada apa-apa, jangankan dihormati, dipandang pun nggak. Kalau kaya, datang di ruang tamu. Acara keluarga duduk di ruang tamu. Kalau susah, dapur. Iya. Saya mau bilang saudara, prosesnya tidaklah mudah. Bahkan salah satu momen yang tidak terlupakan, terutama buat orang tua saya, adalah cici saya, anak pertama, oleh karena kelalaian asisten rumah tangga, ketika jemput di sekolah, ditinggalkan di pinggir jalan dan akhirnya dia nyebrang untuk beli es. Cici saya ikut nyebrang sendirian, ada truk besar datang, tabrak dan selesai saat itu juga, saudara. Menyakitkan buat seorang ibu apalagi. Tapi saya pernah nanya sama mami saya, apa sih yang bikin mami kuat? Mami saya bilang begini, karena mami punya Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan, mami nggak akan kuat sampai hari ini. Dan di situ saya melihat keterhubungannya dengan Tuhan membuat mami saya tetap kuat sampai hari ini. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi selama hatimu terhubung dengan sumber kekuatan, kau akan tetap punya hati yang kuat. Dan hati adalah sumber kehidupan. Jangan harap kita bisa menang di luar sana kalau kita kalah di sini. Tapi kalau kita terhubung sama Tuhan, kita akan selalu menang di sini. Dan kalau kita sudah menang di sini, di luar sana bersama dengan Tuhan, kita juga pasti meraih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil
Mari lebih sungguh lagi, ku kan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku, yang ku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri angkat suaramu. Terbang tinggi bagai raja di atas segala persoalan hidupku, yang ku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa hati adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita akan menentukan kehidupan kita. Jaga hatimu dengan baik. Pastikan hanya yang baik yang masuk dalam hatimu. Tapi ketika kau sadar bahwa sudah ada yang buruk dalam hatimu, jangan biarkan dia diam di sana. Ambil, buang, supaya hatimu tetap baik. Dan yang terakhir, dalam proses menjaga hati yang baik, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena kalau kau andalkan kekuatanmu, kau akan kelelahan. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, terhubung sama Tuhan, hatimu akan tetap kuat. Sehingga dengan hati yang kuat, kau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Mari doa di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku mau jaga hatiku baik. Tapi masalahnya hatiku sudah hancur oleh karena perkataan orang lain, oleh karena tindakan orang lain. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bawa hatimu sama Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan hati-hati yang hancur. Sambil angkat tanganmu, bawa hatimu sama Tuhan. Lihat hati anak-anakmu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan. Gantikan dengan hati yang baru Tuhan. Supaya kami melihat kemenangan dalam kehidupan kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan hati, ku kan tenang. Sambil angkat tanganmu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang luka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Bapa, memulihkan hati, Bapa
Bapa yang baik, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kami boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang sungguh begitu indah, begitu menguatkan kami, membuka hati pikiran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang sungguh indah ini Tuhan Yesus. Kami berdoa hidup kami dipulihkan malam hari ini, hidup kami diubahkan, sebab firman Tuhan kami percaya bukan hanya sekedar terdiri atas kata-kata, tapi mengandung janji-janji Allah. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai rasa ucapan syukur kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, memberkati dan mencukupkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness time. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Tuhan.
bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau hadir memberikan kami damai sejahtera, kelegaan dari sorga. Sehingga kami percaya hari ini oleh kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Masih kurang semangat saudara? Ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Tetap luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersyukur di akhir zaman ada di gereja Tiberias. Saya bertemu dengan banyak orang yang divonis dokter sakit kanker, sakit tumor, ada benjolan, disembuhkan oleh kuasa tubuh darah Yesus. Katakan amin. Amin saudara ya. Bahkan saya ketemu sama orang divonis dia jantungnya rusak, ginjalnya rusak, tapi ajaibnya saudara, oleh kuasa minyak dan anggur, dokter vonis jantung ginjalnya rusak. Ketika datang ke gereja Tiberias, Tuhan kasih dia jantung yang baru, ginjal yang baru. Amin. Maka saya bilang sama saudara, hari ini kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Katakan amin. Ya, apapun masalah persoalanmu, percayalah hari ini pulang bawa mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Amin. Mari bersama-sama kita angkat yang pertama, roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi. Kami percaya hari ini kami tolak sakit kanker tumor, tidak ada benjolan apapun, tidak kistamium, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku putuskan segala kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan, diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Hari ini aku percaya kemanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluargaku, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian dan jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami, atas studi pekerjaan kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, bersama keluarga hari ini kami dimateraikan jadi warga sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat.
tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku, saya dan keturunan saya, pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat, jantung yang baru. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma, tidak sakit lambung, tidak sakit tipes, tekanan darahku normal. Aku percaya hari ini, aku tolak hepatitis, tidak sinusitis, tidak diabetes, tidak demam berdarah dan malaria, tidak alergi udara dan makanan. Tulang-tulang sempurna sehat, tidak teropos tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak pengapuran, tidak batu empedu, tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku percaya, aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan apapun masalah pergumulanmu. Minta mujizat dari sorga. Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Berikan pekerjaan bagi yang nganggur Tuhan. Berkati yang bekerja Tuhan, promosikan Tuhan Yesus mereka. Berkati yang studi punya roh juara, dapat beasiswa. Bahkan berkati yang belum punya rumah di bumi, rumah di sorga. Bahkan yang belum punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Bahkan yang belum memiliki keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Kami berserah kepada Engkau Tuhan Yesus yang punya sorga. Engkau mendengar, menjawab doa anak-anakmu Tuhan. Terima kasih banyak. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami percaya, kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang aku rencanakan Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah diselesaikan dan disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bilang bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus. Mari sejenak kita boleh angkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita terima. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita angkat pujian bersama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Lebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang bawa minyak urapan bersama-sama, kita angkat minyak urapannya. Yang tidak ada sebentar bisa ambil di depan, bawa pulang di rumah. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan segala kutuk. Dengan minyak urapan ini, yang mati saja dibangkitkan kembali, bahkan hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kepada gereja kami, gereja martir, gembala martir, bahwa kuasanya tiada taranya di akhir
zaman ini yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara kita bersyukur di akhir zaman sekalipun kita ada masa sukar, tetap pelihara imanmu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita warga sorga, kita itu dipelihara dari sorga langsung saudara. Asal hidup kita suci kudus benar pelaku firman, Tuhan janji hidup di bumi seperti di sorga. Bahkan orang benar ada malaikat sorga yang jaga. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, hamba bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Bahkan hamba bersyukur Tuhan, terima kasih banyak buat bilangan orang benar yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Siapa saja yang hadir kami percaya pulang dari tempat ini terima mujizat Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkati Tuhan juga para pelayan Tuhan hari ini. Berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semua diberkati Tuhan. Dari koordinator penanggung jawab di tempat ini berkati, Bapak David Raharja diberkati Tuhan. Berkati Pak Heri, Pak Hanjar, Pak Pantas Pari diberkati. Berkati Pak Edison, Pak Boas, Pak Ruben, Filemon, Aga, Risida diberkati Tuhan Yesus. Bahkan berkati setiap Forest Leader, berkati Saudara Yoris bersama Saudara Sony, Saudara Rudolf, semua diberkati. Berkati para stars, berkati Saudari Novia, Anggi dan teman-teman diberkati. Bahkan berkati para pemain musik, berkati juga yaitu Daniel, berkati Jordan, James, Gerald, semua diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami juga serahkan para choir diberkati, Acel bersama teman-teman diberkati. Bahkan kami berdoa juga Tuhan berkati juga rekan hamba James Joe bersama Elisa istri diberkati Tuhan. Berkati rekan hamba Thierry Koron bersama adik-adik orang tua diberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus berkati agar juga bersama keluarga, berkati Ibu Weni bersama Bapak Gunawan, Albert Oxford diberkati. Berkati Dr. Dennis bersama Ibu Santi Marpaung diberkati Tuhan. Bersama Sharon, bersama Sam diberkati Tuhan. Berkati istri hamba, berkati mama papa orang tua kami, berkati kakak beradik kami. Terlebih khusus kami berdoa, Tuhan Yesus berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan datang kedua kali tetap kuat melalui Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Argo Pariaji bersama kakak beradik keluarga besar, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias, maka kami pun berdoa, berkati bangsa negara kami yang damai sejahtera, aman, tentram, sejahtera, yang nasionalis, Pancasilais, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, akan berpisah dari tempat ini. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru, yang sejati. Kami juga berdoa untuk pokok doa ini, apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan, kesatuan erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah, Tuhan janji yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janji programkan kita bersama keluarga besar akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga, akan pesta di ruangan Maha Kudus sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa